Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pada bacaan Qul huwallahu ahad, pada lafal Qul, lamnya mengalir. Qul, bukan kul. Bedakan antara kul dengan Qul huwa. Qul, qafnya tebal. Ini hati-hati, jangan terbaca dengan kaf. Jangan kul huwa. Kul huwa, ini kaf. Dia harus qaf. Ya, qa, qi, u. Maka qul qul huwallahu ahad. Di sini hati-hati, jangan sampai wawunya ikut tebal. Misalnya qul huwallahu, wawunya tebal. Harusnya bedakan wa tipis dulu baru Allahnya tebal. Qul huwallahu, qul huwallahu, baru tebal Allahnya. Kemudian Allah di sini kita namakan lam tafkhim, lam yang dibaca dengan tebal, lam tafkhim. Kemudian kita pada bacaan ini ada lafal Allah, itu ada bacaan mad tabi'i pula, yaitu Allahnya 2 harakat. Qul huwallah, qul huwallah, wa tipis, huwallahu ahad. Nih hak kecil, hati-hati jangan dibaca huwallah, ya, huwallahu ahad. Ha besar. Di sini adalah ha yang kecil. Ahad. Kemudian pada lafal terakhir harus memantul karena di sini ada bacaan qalqalah. Ada kesalahan yang terjadi yaitu membacanya dengan tidak memantul. Misalnya ahad, qul huwallahu ahad. Nah, ini salah. Harusnya dipantulkan ahad. Kemudian Allah, ya, ahad. Nah, kesalahan yang kedua menambahkan huruf hamzah. Misalnya ahad. Misalnya itu menambahkan huruf. Harusnya tidak ditambahkan, tidak ditambah qul huwallahu ahad. Nah, ini salah. Harusnya qul huwallahu ahad. Ya, tidak ahad. Kemudian pada ayat yang kedua di sini ada lafal Allahus samad. Allahus samad. Di sini a, kalau tanda seperti ini kita alif di awal, kita baca dengan a. Kalau setelahnya itu fathah. Apa, alif lam, biasanya diawali dengan alif lam. Maka Allahus samad. Lafal Allah tebal dan lafal Allah sendiri punya bacaan, yaitu hukum tajwid berupa mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Kemudian Allahus samad. Ya, di sini ada bacaan alif dan lam, yaitu alif lam di sini kita namakan dengan alif lam syamsiyah. Apa itu alif lam syamsiyah? Yaitu alif lam yang ditulis tapi tidak dibaca lamnya. Langsung ke huruf shad, maka sehingga langsung di sini shadnya berharakat tasydid. Allahus samad. Kemudian shadnya tebal karena shad memiliki sifat huruf. Pertama isti'la, yang kedua adalah itbaq, melekatnya lidah kita dengan langit-langit atas, maka dia tebal suaranya. Allahus samad. Allahus samad. Ya, kemudian pada lafal qalqalah di sini juga sama, as-samad. Ya, hati-hati di sini ada bacaan qalqalah. Kesalahan yang terjadi tidak memantulkannya. Yang pertama, as-samad, Allahus samad. Nah, ini salah. Atau yang kedua menambahkannya dengan hamzah, misalnya Allahus samad. Nah, ini salah. Harusnya tidak ada tambahan hamzah. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad.
Kemudian pada lafal yalid, maaf, lam dulu, lam yalid ya, lam yalid wa lam. Di sini ada bacaan idhar syafawi. Kapan terjadinya idhar syafawi? Yaitu apabila ada mim mati bertemu seluruh huruf hijaiyah selain daripada mim dan ba, maka dinamakan dengan izhar syafawi. Apa itu izhar? Izhar artinya jelas, syafawi kanan mulut, bibir kita. Maka mim itu makhrajnya, tempat keluarnya adalah di bibir kita. Sehingga ketika melafalkan mim itu harus jelas izhar, tak boleh ditahan gunnah. Misalnya lam yalid, ini salah. Harus jelas saja dan tidak ditahan. Lam yalid wa lam. Kemudian pelafal yalid wa lam, di sini ada bacaan qalqalah, yaitu suara dalnya dipantulkan. Ya, jangan dibaca lam yalid wa lam yulad. Nah, itu kesalahan yang sering terjadi, tidak memantulkan huruf dal karena termasuk daripada huruf qalqalah, huruf yang dia memiliki sifat pantulan. Kemudian dia menambahkan hamzah, misalkan lagi lam yalid wa lam yulad. Nah, ini juga sama. Tidak ditambahkan hamzah, harusnya lam yalid wa lam yulad. Nah, kemudian pada lafal walam yulad. Nah, di sini ada lam yu, dia ada idhar syafawi, yaitu mimnya dibaca dengan jelas tanpa ditahan. Ya, maka walam yulad, walam yulad. Ya, dengan jelas suaranya, karena bertemu setelahnya ada huruf ya. Kemudian pada lafal yulad, ya, atau tidak boleh yulad, lanya tidak boleh banyak, tapi yulad, yulad. Nah, di sini pada lafal yu ada mad tabi'i, panjangnya 2 harakat, yaitu yulad. Nah, hati-hati dalam lam jangan sampai panjang, jangan yulad, nah, jangan dipanjangkan. Maka walam yulad. Kita ulang. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pada lafal wa lam ya, di sini ada lagi kembali kita mendapati hukum tajwid berupa idhar syafawi, yaitu suara mimnya dijelaskan dan tidak boleh digunakan, tidak boleh ada tahanan, tidak boleh walam yakul, enggak boleh, karena dia izhar jelas. Maka langsung walam yakul lahu, walam yakul lahu. Kemudian pada lafal yakul lahu, di sini ada hukum tajwid berupa idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Yaitu apabila kita mendapati ada nun sukun atau dia tanwin an, in, un bertemu dengan huruf lam atau huruf ra, maka dinamakan dengan idgham bila gunnah. Yaitu idgham artinya kita memasukkan, sehingga di sini bukan yakun lahu tapi langsung yakul lahu, langsung dimasukkan ke huruf lam setelahnya. Kemudian tidak boleh disertai dengan gunnah bila, berarti tanpa dengan gunnah, artinya tanpa disertai dengan gunnah. Jadi langsung saja, yaitu walam yakul lahu, tidak ditahan tapi masuk ke huruf lam karena dia idgham. Kemudian idgham bila gunnah juga ini dari segi kesempurnaannya kita namakan dengan idgham kamil, yaitu masuk secara keseluruhannya. Walam yakul lahu. Kemudian pada lafal hu ada mad silah qasirah, yaitu adanya hak dhamir kemudian bertemu setelahnya ada tanda seperti ini. Ya, setiap ada hak dhamir ada tanda seperti ini setelahnya, maka kita namakan dengan mad silah qasirah, panjangnya 2 harakat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kemudian lafal kufuwan, di sini ada ketemu hamzah, maka dia kita namakan dengan izhar halqi, yaitu adanya tanwin an, in, un, karena di sini fathatain bertemu dengan hamzah. Yang hamzah termasuk daripada huruf halaq, maka harus jelas suara tanwin dan atau suara nun sukunnya. Karena di sini tanwin, maka dijelaskan suara tanwinnya kufuwan ahad. Nah, harus jelas. Kemudian ahad,
dengan ha kecil, jangan dibaca dengan ha besar, jangan ahad. Kemudian di sini harus dipantulkan karena dia termasuk huruf qalqalah kalau kita waqaf. Maka harus mantul ahad, ahad, ahad. Ya, jangan ahad, jangan. Tapi ahad, ahad. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita ulang lagi dari ayat awal. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, sadaqallahul azim. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.